Oke guys, hari ini kita mau road trip kedua. Hai guys, hari ini kita mau jalan-jalan di Chengdu, day kedua. Sekarang first stop itu di Tangpa Road, Tangpa Jie. Sekarang aku keluar jam 6.50. Sekarang itu 24 derajat. Masih adem banget. And of course, naik MRT lagi. Sekarang ini aku dari terminal Niu Wang Miao. Nih. Jadi kalau dari terminal Niu Wang Miao ini naik satu stop doang, terus ke Tongbenta Qiao, nanti keluarnya di exit A. Satu stop itu kira-kira 2 menit doang. Terus nanti habis keluar dari MRT harus jalan lagi 13 menit buat ke Tangpa Jie. Oke, see you. Ini kondisi paginya di Chengdu. Jadi ini juga di tengah kotanya lumayan banyak yang jualan makanan-makanan di pinggir gitu, jadi komplit banget. I just found out kalau di Chengdu itu unik banget. Jadi di MRT stationnya itu, di setiap kita masuk ke dalam MRT station itu selalu ada yang jual sarapan. Nah itu yang jual sarapan itu jadi bukan dari kios luar ya, jadi itu kios khusus dari MRT station itu. Jadi MRT station seluruh Chengdu itu dia emang menyediakan sarapan pagi, berbayar ya tapi ya. Terus jualannya kayak telur teh, bakpao, jagung, manto, terus susu kacang gitu. Sarapan biasa yang orang China suka pada makan. Unik banget pokoknya. Pagi-pagi ini masih adem cuacanya, udaranya masih dingin adem kayak gitu. Rasanya bener-bener bisa menikmati banget leisure time-nya di Chengdu ini. Bisa ngerasain banget slow pace life-nya orang Chengdu di sini. Terus tuh ada yang lagi kerja. Terus tadi ada kayak kakek gitu yang jalan-jalan depan bawa kipas, lagi udara adem gini. Enak banget. Ngerasain banget perbedaannya setiap kota di China ya. Kalau misalnya kota kayak Shanghai, Beijing itu kan fast pace banget ya. Tapi si Chengdu ini walaupun dia juga kota besar, tapi slow living gitu. Jadi beda banget. Dan walaupun dia slow living, tapi kotanya juga bagus gitu loh. Bukan yang kayak kota kecil gitu. Chengdu itu juga kota besar. Dan banyak turis juga yang kesini. Banyak orang luar negeri yang kesini juga. Jadi menurut aku unik banget juga sih. Nah ini kita masih sekitaran 2 menit lagi buat ke Tangpa Jie. Ini jadi ngelewatin perumahan-perumahan. Terus ada perumahan-perumahan, bawahnya tuh ada toko-toko gitu. Unik. Nih aku baru aja lihat ada restoran atau coffee shop gitu. Lucu banget. Sana. Banyak pandanya guys. Oh ini toko buku. Ini toko buku. Oke, jadi ini tuh udah daerah Tangpa Lane, Tangpa Jie, Tangpa Road. Nih, lihat apa yang aku ketemuin guys. So cute. Nih. Tangpa Jie. See what I found. Ini Taka Dian itu artinya tempat fotonya, tempat check-innya kalau di Chengdu juga. Ih, lucu banget gambarnya si panda. Terus ada tulisannya tuh, Tangpa Jie Xiao Mai Bu. Jadi kios kecil di Tangpa Jie, di Tangpa Lane. We're here. Jadi sekarang itu 7.39. Nah, aku tuh udah lewatin si Temple Lane punya entry door. Nih. Tada, yang di sini. Nah ini. Tapi kayaknya terlalu pagi ya guys, jadi dia belum buka. Mungkin bukanya agak siangan.
Sayang banget pada udah ngelewatin. Look what I found. Another panda. Okay, our next stop is Taikuli di si Chunsi Road yang kemarin aku pergi itu. Tapi kan kemarin belum puas ya karena terburu-buru. Nah sekarang kita pergi lagi ya. Sekalian aku mau stempel-stempel. Nih sepanjang jalannya ini ada banyak restoran-restoran. Nah terus perjalanan ke situ itu cuma jalan kaki. Jadi dari si Temple Lane itu buat ke Chunsi Road, IFS Taikuli Mall itu cuman 10 menit jalan kaki. Mantap. Di sini aku baru aja nemu ada hotpot store, restoran hotpot yang lucu banget. Tuh. Bentukannya lucu ya, terus banyak panda-pandanya. Terus di sini ada another small big panda. Lucu. Jadi ini salah satu restoran hotpot yang terkenal di Chengdu. Tuh, ada tulisannya dia itu masuk top restaurant, dan di Douyin itu TikToknya China itu juga terkenal banget. Restorannya juga legit banget ya, dekornya panda-panda semua, terus gede banget ini. Tapi sayangnya dia masih belum buka. Nah sekarang bentar lagi kita nyampe di Taikuli. Ini udah bener-bener masuk ke daerah hampir mirip CBD-nya gitu ya, tuh banyak gedung-gedung tinggi. Terus ini juga office, residence. Follow me. Tuh lihat ada si panda di layar. Lucu banget kan? Nah ini matahari udah mulai keluar ya, udah mulai agak-agak anget-anget, panas-panas gitu. Ini biasanya jualan kios kayak gitu, jualan pernak-pernik, jualan parfum, kecil-kecilan. Ini mirip-mirip sama Panlong TNT ya. Panlong TNT yang di Shanghai. Nih, IFS juga di sini, IFS Mall. Mari kita masuk ke tempat yang tadi aku bilang mirip kayak Panlong TNT yang di Shanghai. Di sini ada Louis Vuitton. Ini store-nya. Terus ada ini. Oh, store Louis Vuitton-nya itu di sini. Tuh, gede banget. 2 lantai, guys. Buset. Aku mau foto sama ini ya. Tada! Store LV-nya 2 lantai, guys. Terus sampai sono. Ada patung gede banget sampai situ. Terus bawa tas LV. Oke, jadi tempat yang aku datangin ini namanya itu Taikuli yang tadi aku bilang. Lambangnya Taikuli. Jadi kita udah nyampe ya guys ke Taikuli. Sekarang kalau misalnya mau ke Chunsi Road, Pedestrian Street yang kemarin aku pergi, itu juga deket, jalan kaki 15 menit nyampe. Oke, let's go. Nah, jadi Taikuli itu kan di belakang aku. Sekarang kita kalau misalnya mau ke Chunsi Road, tinggal jalan ke seberangnya, depan sini. Oke, mari kita masuk.
mungkin nggak kelihatan ya, di situ ada toko Puma, terus ada Haiti. Nih, kita sampai di IFS Mall. So here we are, udah nyampe di Chunxi Road yang kemarin aku datengin. Tuh, ada store ini, Sanxing Toy Store. Ini lagi terkenal banget di Chengdu, Sanxing Toy Store. Pokoknya kalian kalau misalnya udah nemu ada tulisan IFS Mall, IFS itu mall di Chunxi Road, letaknya di Chunxi Road. Jadi kalau misalnya kalian udah nemu si IFS ini, berarti kalian udah di Chunxi Road. Terus lihat deh, ada si pantat panda. Jadi landmarknya si Chunxi Road ini adalah si pantat panda itu. Tadi kan kemarin kita jalan-jalan di belakang ya. Nah sekarang kita jalan-jalan ke depan, ngelewatin si pantat panda itu. Let's go. Kemarin aku makan minum Mixe Pinceng deh, Mixe di situ. Terus karena orangnya kebanyakan dan cuaca lagi panas banget kan, orang tuh perlu lemon tea biasanya. Nah sampai si petugasnya itu siapin lemon tea udah banyak, terus tinggal diambil, terus tinggal bayar 4 RMB. Jadi nggak usah pesen-pesen online lagi. Mereka udah tahu kalau misalnya lagi cuaca panas ini pasti banyak orang yang pengen minum lemon tea. Kayak disiapin dulu. Pinter ya guys marketingnya. Ada Parkson juga di situ. Nah, ini itu kemarin tempat yang aku beli souvenir. Jadi ketemu Bosideng ini, terus jalan lurus terus masuk ke dalam ada satu gedung perkantoran. Nah, belinya di situ. Nah, ini dia si Times Square Plaza. Masih pagi banget, jadi masih belum gitu ada orang. Kita sekarang coba ke lantai 30 karena di sana jualan souvenir dan bisa stempel. Tapi nggak tahu udah buka atau belum, kita coba aja. Oh, stempelnya itu ternyata di lantai 809, 2205, 2505 sama 2605. Itu banyak banget sampelnya. Aku pengen cobain sih sama 3005. Yang paling bagus itu di Yinshi Guangchang, itu deket juga dari sini, tinggal jalan kaki. Terus sampelnya katanya bagus banget, itu ada di lantai 16 sama 20. Let's go. Good news guys, karena ini masih pagi, jadi aku mau foto di iconic spot tanpa harus ngantri. Ini dia Chengdu Chunxi. Mantap banget kan? Halo. I'm here. 加钩子把油照进去就可以了。这个一份多少钱一份15。Look what I found! Another check-in station. Ada bus panda. Saya Hongtang. Kita cobain yang tadi aku beli. Ini roti tanpa digoreng. Dia namanya kue gitu. Terus dalamnya ada banyak rasa. Kalau aku beli yang manis, yang rasa gula aren. Ini harganya segini cuma 3 RMB. Luarnya itu nggak gitu ada rasa. Dia kayak roti tawar gitu, dipanggang. Terus kayak ada bau-bau arak-arak gitu. Lumayan enak juga. Terus dia teksturnya itu luarnya agak garing dikit, dalamnya tuh kayak lembut gitu. Terus ini rotinya anget, enak banget buat sarapan.
Dia ini rotinya agak gede ya guys. Terus tadi aku udah makan hampir setengah gitu baru kelihatan gula merahnya tuh. Tapi enak, gula merahnya nggak gitu yang manis-manis banget. Jadi pas kalau buat makan pagi nggak pengen yang manis banget, terus nggak mau ada minyak, ini pas banget buat sarapan. Terus sebenarnya dia kayak bau-bau madu gitu sih rasanya di gula merahnya ini. Enak. Tuh guys, sampai meleleh gitu. Yummy. Oke, sekarang next destination kita adalah Renminkongyuan. Jadi di Renminkongyuan ini kita bisa ngeliat kehidupan orang Chengdu yang sangat leisure, yang sangat santai, yang sangat chill gitu. Terus nanti di situ bisa minum teh, terus ada orang lagi atraksi teh gitu. Nah ini kota Chengdu. Ini itu daerah Tianfu. Nah di daerah Tianfu ini sebenarnya CBD-nya si Chengdu ini tuh. Ini CBD, ini city centernya Chengdu. City centernya Chengdu. Terus di daerah sini ada mall namanya Tianfu Guangchang. Tianfu Guangchang itu mallnya jualan ada barang-barang anime gitu-gitu. Terus katanya di sono murah banget, Tianfu Guangchang gitu. Kita udah sampai di city centernya Chengdu. Nah, ini dia city centernya. Ada patung presiden. Nah, ini mall yang aku bilang. Bukan Tianfu Guangchang, mallnya namanya Tianfu Hong, Tianfu Hu. Jual barang-barang anime kayak gitu dan murah-murah semua. Tapi belum buka, soalnya sekarang baru jam 8.58. Ini dia. Oke, sekarang kita lanjut ke Renminkongyuan. Oke, sekarang kita masuk ke area luasnya di Tianfu Guangchang yang di tengah-tengahnya bener-bener yang tadi aku bilang ada patung presidennya guys. Yeah. Di sini itu ada Sichuan Science and Technology Museum. Jadi di belakang patung presiden itu ada museum. Terus ini daerahnya tuh luas banget. Ini kayak people square gitu ya, kayak taman aja gitu, bisa buat kalau bisa bawa anak-anak bisa buat lari-larian. Oke, so cool, pas banget. Ini taman buat lari-larian, terus di belakang sini ada mall. Jadi kalau misalnya panas di sini udah selesai, terus bisa ngadem di belakang di mall. Mantep banget. Oke, sekarang kita lanjut ke Renminkongyuan itu yang tadi aku bilang bisa lihat kehidupan orang Chengdu yang sangat-sangat slow pace living. Sekarang ini udah jam 9:01 dan cuacanya itu udah mulai panas ya guys. Jadi di Chengdu ini mulai panasnya jam 9 pagi. Tapi toko-toko masih pada belum buka. Biasanya di China itu toko-toko bukanya jam 10. Atau enggak yang paling pagi paling 9.30 gitu. Ini bener-bener mirip banget sama Beijing. Si Chengdu ini jadi kombinasi antara beberapa kota ya guys. Bagus kan? Tuh, City Center Chengdu. Nah kita jalan lurus dikit lagi itu ada Chengdu Museum. Tuh, udah pada ngantri. Kayaknya yang buka pagi cuma museum doang kayaknya guys. Kita tunggu lampu merah sekarang. Terus ada Mishe, ada KFC, ada Pizza Hut. Komplit banget di sini. Jadi kalau habis dari museum terus lapar bisa makan deh, banyak makanan. Terus sekarang Chengdu Museum ini temanya lagi Still of Gloria, jadi barang-barang kuno gitu zaman dulu, kayak peninggalan zaman dulu gitu. Dan dia kayak Egyptian gitu temanya, keren pokoknya. Wow, di depan aku ini ada kios yang udah ngantri banget, dia kayak jualan
pancake asin gitu. Sokong Euro. Tuh, ngantri. Mon Sokong Euro. Euro pink itu artinya pancake daging sapi. Should I? Minyak kali, nanti aja lah. Ini banyak restoran juga. Thay cái này mà bút được Vâng, dạ. 包子7碗，豆浆油条。鸡蛋，对，还有一个酸辣粉。 Jadi inilah kondisi perjalanan ke Renmin Kongyuan. Masih ada 6 menit lagi buat sampai ke Renmin Kongyuan. Ini deket ya guys, kemana-mana di Chengdu ini. Jalan kaki aja udah nyampe. Tadi itu dari Chunsiro ke Renmin Kongyuan ini jalan kaki sekitaran 35 menitan. Tapi worth it sih. Jadi bisa sekalian lihat-lihat kota Chengdu itu sebenarnya seperti apa gitu. Terus ngelewatin banyak kios-kios makanan juga. Seru banget. Nah, sekarang kita udah nyampe di Renmin Kongyuan, tinggal masuk doang. Ini kita juga ngelewatin Setangcie. Tuh. Jadi bahasa Chengdunya Cie Road itu artinya, bahasa Chengdunya itu Kai. Cara bacanya Kai. Let's go. Setangkai. Sini ada Chengdu ini Pak. Chengdu Kai. Oke, ini dia. Ada patung itu. Arti kita udah nyampe di Renmin Kongyuan. Nyebrang guys. Langsung sih kerasa banget. Langsung kerasa banget vibes-nya. Vibes-nya tuh yang kayak santai, terus park, taman. Tuh. Sekarang kita masuk. Bisa taman di Taichi. Tuh ada toko kopi, coffee shop, bisa minum teh juga. Sekarang kita masuk ke Kongyuan. Tuh ada bench kayak gitu, bisa buat santai duduk-duduk. Ada toilet juga. Renmin Kongyuan. Tuh ada patung gituan. Keren. Keren banget ya guys. Nah, ini ada artificial lake. Jadi ini buatan ya guys. Keren kan? Udah masuk ke main entrance-nya. Terus ada panda. Ini ada restoran. Jadi di dalam parknya ini tuh Kongyuan ini banyak makanan-makanan nih guys. Tuh semuanya bambu semua karena ini Chengdu.
Ada buah-buahan, 15 RMB satu porsinya. Ih, lucu banget. Jadi ini sebenarnya favorite spotnya, ini iconic spotnya di Chengdu ini, Renmin Kongyuan. Kita nyampe di iconic spotnya Chengdu, Renmin Kongyuan. Ada itu juga. Nih di sini ada buat naik perahu. Tuh, naik perahu terus menikmati view di Renmin Kongyuan ini.